Baik pemirsa TV, kita sedang bicarakan masalah berdoa kepada Allah SWT. Jadi hamba-hamba yang berdoa itu adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Karena berdoa itu perintah Allah, ud'uni istajib lakum. Berdoalah kepadaku supaya aku terima. Jadi orang yang tidak berdoa itu sering dikatakan oleh para ulama adalah orang-orang yang sombong. Tidak mau berdoa, itu orang sombong. Jadi berdoa itu meminta kepada Allah supaya diringankan atau dihilangkan sama sekali penderitaan yang sedang kita alami. Maka ada orang yang sedang sakit luar biasa, berdoa akhirnya sembuh, diterima oleh Allah. Ada orang yang tidak ada jalan lagi, sudah dikepung oleh musuh, lalu berdoa kepada Allah, akhirnya sang musuh itu tidak lagi bisa melihat, tidak bisa lagi melihat orang itu, lalu orang itu pergi terus, tapi musuh-musuh itu sudah tidak bisa melihat lagi, diselamatkan oleh Allah. Juga ada dulu kita dengar sejumlah ibu-ibu yang ingin melahirkan, tetapi anaknya tidak bisa lahir. Lalu sang suami berdoa, ya Allah bantulah istriku, ya Allah kami sangat menderita, ya Allah berilah supaya anak aku lahir. Allah menolong, anak itu lahir. Jadi banyak sekali, ada juga orang yang tidak punya anak, sudah kawin 8 tahun, 9 tahun dan 10 tahun kadang-kadang. Lalu berdoa kepada Allah dengan air mata di tengah malam, ya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya. Istrinya hamil dan melahirkan, dan cukup banyak contoh-contoh yang lain. Itu menunjukkan Allah Maha penerima doa. Jadi berdoa kepada kuburan itu, tawasul itu menjadi khilafiyah. Jadi kita tidak mempertajam, nanti jadi masalah. Jadi menurut Profesor Dr. Muslim, Ketua MPU Aceh, tidak boleh, ya. Tapi realita di lapangan banyak sekali orang-orang awam itu masih berdoa membuat perantara, tawasul itu, ya. Di samping berdoa yang tawasul saja tidak boleh, apalagi berdoa yang memuja-muja jin, ifrit misalnya. Ada orang menggunakan dukun, ya. Hai dengku dukun berdoa gelun supaya lun mudah rezeki ini itu. Lalu sang dukun itu memanggil jin ifrit yang dipelihara itu. Kata jin ifrit, ya kita kabulkan doa dia dengan syarat dia harus memotong seekor ayam merah, ayam berkaki kuning, KU, ya, atau kambing gasi itu, ya. Percaya orang ini kepada dukun itu syirik namanya, tidak dibolehkan. Ada juga manusia-manusia yang percaya betul kepada katakanlah bukit-bukit atau sungai atau lubuk saja, nyan nak asal orang lubuknya. Nya mi ada cok engke kenan. Kumpar. Harus tapi mana oleh apa? Kumpar mana nabi. Benar-benar. Itu semua doa-doa seperti itu adalah syirik, tidak dibolehkan. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, saya mau melihat lagi SMS, ya. Atau Abi ada sebuah pertanyaan yang menarik dari Abi? Ada. Begini Ustaz, itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Lebih-lebih orang mencari kubur tu seringnya hari raya penuh kuburan tu. Kemudian hari memegang kadang-kadang. Apakah ada pendapat harus waktu tertentu mencari kubur? Itu yang sering di masyarakat kita hari raya. Bagaimana Ustaz tu? Menziarahi kubur, ya. Mohon doa lagi itu. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, supaya kita luas wawasan kita, ziarah ke kubur itu sunat, ya. Walaupun Rasulullah pernah melarang dulu, tapi kemudian Rasulullah membolehkan. Jadi menziarahi kubur itu hanya satu yang
diharapkan kepada kita oleh Rasulullah mengambil mau'izah, pelajaran. Pelajaran apa? Bahwa kita pun akan mengikuti jejak orang-orang yang di dalam kubur. Kita juga akan mati seperti orang itu. Kita akan jadi tanah seperti orang itu. Jadi kita mengambil mau'izah, pelajaran di situ. Jadi bukan pergi ke kubur untuk berkomunikasi dengan kubur. Berkomunikasi misalnya, mak lun di hati ron, lun katro, mak lun katro ayah. Kan ada itu kan? Sering terjadi di masyarakat kita. Nyon lembah cuco, hai mak na pumua, hai ayah na pumua. Nyon cuco ron mak. Itu syirik. Tidak boleh. Yang sering di masyarakat kita. Tidak boleh. Dan tidak dibolehkan memilih waktu tertentu. Termasuk hari Jumat, itu diadakan. Jadi berziarah kubur itu kapan saja ada. Kalau ditentukan, misalnya hari Jumat, Hari Senin, hari Senin, hari Kamis, atau hari raya. Kalau ditentukan begitu, tidak boleh. Tetapi bukan juga haram. Begini, biasanya hari raya itu berkumpul keluarga besar. Yang dari Luk Semawe pulang ke, bersenang-senang lah. yang dari Melabuh pulang, dari Sabang pulang. Kan sudah ramai keluarga besar. Yuk kita pergi ke kuburan orang tua. Itu sering ya. Itu tidak masalah. Boleh. Bukan sering, biasa. Boleh itu. Dibolehkan. Yang jangan mereka menyangka cuma hari itu saja yang boleh berziarah ke kubur. Karena ada dalam masyarakat di Aceh Utara sana, uro raya haji itu uro semumah. Semumah itu berasal dari sembah. Itu warisan Hindu. Tidak boleh hari lain pergi ke kuburan. Harus semumah. Harus hari 2 hari raya. Jadi ke kuburan itu dibawa makanan, boynya macam-macam. Sisa-sisa kue hari raya kemarin dibawa, kemudian bagi sedekah loh. Untuk anak-anak itu. Jadi kami anak-anak dulu juga senang kali mengajar kemana-mana. Kemana-mana di sana dikasih 5 perak, di situ dikasih banyak kali uang kita. Jadi senang kali kalau hari semua ke kubur. Kubur orang dulu juga di dalam hutan, jadi semua pergi masuk dalam hutan, dalam kebun kopi dan sebagainya, itu kan. Jadi rupanya dalam Islam itu tidak ditentukan harinya. Tidak ditentukan harinya. Tapi kalau kebetulan semua keluarga berkumpul di hari raya, boleh-boleh aja. Boleh. Tidak ditentukan harinya lah. Ya. Kemudian jangan sekali-kali duduk di atas kubur. Nih kebanyakan kita. Bukan banyak, hampir semua. Kan tidak ada tempat duduk. Duduk di atas beton kubur orang. Atau kubur keluarga sendiri, itu juga diharamkan. Nggak boleh duduk. Duduk boleh di atas sandal sendiri atau bawah tikar. Duduk di lebih tinggi kita dengan di atas beton kuburan itu haram. Itu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Juga diharamkan membuat kuburan itu sangat indah dengan keramik, itu haram juga. Itu yang banyak itu semua bikin zaman sekarang. Orang yang sudah pergi tidak membutuhkan lagi kuburannya bagus. Yang dibutuhkan oleh orang yang sudah pergi itu doa dari anak-anaknya. Itu mudah-mudahan mendapat pelajaran bagi kita. Jadi kita harus sesuaikan dengan syariat Islam. Baik pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah, berdoa, kita kembali ke berdoa. Jadi berdoa yang paling diutamakan, yang dianjurkan oleh Islam adalah berdoa kepada dua ibu bapa. Ya, itu. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita disuruh baca doa, kita tukar Allahumma lana. Karena kami semua. Dzunubana wali walidina. Ya. Warhamhuma kama rabbayana shaghira boleh. Tapi yang paling tepat lagi warhamhum kama rabbauna shaghira. Kemudian jangan lupa juga berdoa kepada kaum muslimin seluruhnya. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu cara berdoa.
Dan doa juga sangat diutamakan sebenarnya ya. Yang pertama setelah salat. Yang kedua antara azan dan qamat. Yang ketiga hari Jumat. Hari Jumat itu termasuk doa-doa yang diafdalkan. Ya. Kemudian setelah salat tahajud tengah malam. Kemudian setelah salat subuh. Itu doa-doa yang sangat diutamakan, ada waktunya. Ada waktunya. Sedikit Ustaz, ini yang sering kita lihat di masyarakat kita kan. Ya. Memang berdoa itu kita harus berdialog dengan Allah. Ya. Jadi harus jangan besar-besar kali. Tapi memang sudah kebiasaan di masyarakat kita, habis semulang salat kadang-kadang istighfar, kadang-kadang langsung baca doa. Padahal orang belakang mak sebut paling banyak tu. Jadi pernah saya tanya, itu siapa suruh dia jawab? Siapa suruh masbuk? Ya itu jawabnya. Jadi daripada mendengar, lebih diam saya kan. Itu kadang-kadang langsung berdoa besar-besar tu. Ya. Bagaimana Ustaz? Bisa dipikir. Jadi berdoa yang digalakkan oleh mazhab Syafi'i adalah doa yang lemah lembut dan tidak bersuara keras. Begitu dalam Al-Um, begitu juga Imam Nawawi ya. Dalam kitab beliau ya. Ya. Tentang kitab doa beliau itu. Jadi sekarang ada tren berdoa besar-besar ya. Katanya boleh ya. Imam Syafi'i juga tidak mengharamkannya. Tapi beliau memilih yang khufyah, yang lembut ya, yang kecil suaranya. Imam Syafi'i membolehkan berdoa besar-besar untuk mengajar. Ya. Mengajarkan kepada orang lain di luar, misalnya di luar salat jamaah. Salah ini yang lebih banyak yang sering kita lihat di berjamaah salat jamaah. Kalau dia cepat lain kan, bukan sembahyang kan? Ya. Saya pernah bertanya kepada ulama dayah ya, yang dikatakan besar itu bagaimana? Jadi yang biasa suara seperti ini itu tidak besar. Yang besar bersorak-sorak besar sekali. Oh, itu besar. Tapi kita juga tanya juga sama ulama reformis, artinya ulama, katakanlah ulama UIN lah ya, ulama IAIN, profesor, doktor itu kan. Yang disebut kufiyah itu kecil sekali, hanya bisa kita dengar sendiri. Hanya bisa kita dengar sendiri. Jadi kalau kita bisa dengar sendiri, bagaimana orang menjawab amin? Jadi dibolehkan kalau berdoa bersama dipimpin oleh seorang tengku, katakanlah imam, boleh dengan suara yang keras sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan namahu yukafi'u mazidah. Jadi tidak besar, tidak mengganggu orang yang salat sunnah. Tapi kalau besar-besar sekali itu tidak dibolehkan. Apalagi pakai dua dalam, satu suara. Iya. Jadi semua itu sudah jadi khilafiyah sekarang. Sangat sulit kita menyatukan. Biarlah masing-masing menurut keyakinan masing-masing. Baik pemirsa Hajar TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut. Hmm.